Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 121 sampai bab 130. Selena maju 2 langkah dan menjelaskan masalah kepada Tuan Mayer. Dia benar, Tuan Mayer. Orang-orang ini sengaja membuat ciuman. Anda harus melakukan sesuatu. Beberapa staf pengadaan maju untuk membenarkan dan menggemakan. Tuan Mayer, saya di sini hanya untuk minum dengan pelanggan. Ketika Anda merekrut, Anda mengatakan bahwa itu akan menjadi pekerjaan paruh waktu $300 per hari. Saya tidak ingin menjual tubuh saya. Wanita itu terisak seperti bansi yang desah. Dia menangis dalam rasa sakit yang nyata. Tapi mereka, Mermeyer melakukan hal yang tak terpikirkan. Pembicaraan keras disampaikan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Seperti balok kayu. Apa maksudmu, Tuan Mayer? Selena berkata. Amarah berkecamuk dalam dirinya. Tuan Mayer tertawa. Ada apa dengan kalian? Ini urusan internal perusahaan kami. Tuan Mayer membalas. Selain itu, bukankah kamu seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi ketika kamu datang ke sini untuk bekerja? Apalagi, mereka adalah pelanggan VIP reguler kami. Bukannya mereka tidak membayarmu. Ribuan dan ribuan akan diberikan kepadamu. Jadi bagaimana jika Anda tidur dengan mereka hanya untuk 1 atau 2 hari? Tuan Mayer mencibir dengan nada arogan dan menatap tajam ke arah Selena. Anda mendobrak pintu kami menjadi berkeping-keping dan memukuli tamu VIP kami menjadi bubur berdarah. Sekarang katakan, apa yang harus saya lakukan? Dia menegur, ingus yang tidak tahu malu. Selena menggertakkan giginya karena marah, dan ekspresinya menunjukkan kekesalannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Bestart yang menjijikkan. Dia adalah stafmu. Itu yang kamu katakan padanya ketika kamu merekrut. Dan tidak perlu tidur dengan tamu. Kamu sekarang melakukan kejahatan. Blah blah. Sungguh jalang yang cerewet. Tuan Mayer melihatnya dengan penuh kebencian. Ini salahmu. Kami berada di tempat kami. Sementara kamu datang ke sini dan menyakiti tamu kami yang berharga. Bayar saja kami 10 juta untuk kerugiannya. Apa? 10 juta? Karyawan real estate dinasti Drake menarik napas panjang pada jumlah itu. Tidak banyak artefak yang rusak. Hanya sebuah pintu dan beberapa vas di dekat pintu. Mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk meminta 10 juta. Kamu, ini pemerasan total. Apalagi, orang-orang ini yang memulai perang terlebih dahulu. Jika kerugian telah terjadi, mereka yang harus membayar. Mengapa bertanya kepada kami? Selena mencoba berunding dengan mereka. Dia hampir bisa merasakan darahnya mendidih di nadinya. Maafkan aku. Semuanya, aku melibatkan kalian. Ini salahku. Aku minta maaf. Wanita itu tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata seperti air terjun yang mengalir di pipinya. Dia berteriak seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku menyeretmu ke neraka bersamaku. Sonia dan Felicia saling bertukar pandangan. Dan seolah-olah sinar matahari membanjiri jiwa mereka. Mereka secara tersenyum internal. Tuan Mayer ini bukan orang biasa. Pasangan itu harus mengajukan tawaran perpisahan matahari terbit besok jika mereka tidak dapat mengambil 10 juta kali ini. Tuhan telah menjawab doaku. Siapa yang memintamu bermain superhero? Sonia dalam hati mencibir penuh kemenangan. Kamu tidak bisa memecahkannya kali ini, kan? Pria bertato itu mengejek dengan nada kurang terbuka dan arogan ketika dia menyadari bahwa Tuan Mayer dan anak buahnya memihaknya. Pelacur kecil yang cerewet ini benar-benar menakjubkan. Bahkan lebih menawan dari pelacur. Tuan Mayer, bantu aku. Jika wanita ini mau tidur denganku, kamu bisa meminta kompensasi yang lebih sedikit. Dia melihat lebih dekat pada Selena. Air liur keluar dari bibirnya. Tuan Mayer kemudian tertawa. Tentu saja, 3 juta akan melakukannya. Pria bertato ini tidak hanya memberikan banyak keuntungan di bawah meja, tetapi karena mereka, KTV telah meningkat banyak dalam penjualan setiap bulannya. Mereka adalah tamu VIP teratasnya. Dibandingkan dengan mereka, Jack dan yang lainnya adalah sekelompok staf kerah putih dari sebuah perusahaan yang datang ke sini hanya untuk makan malam. Mermeyer tidak ingin menyinggung geng untuk orang-orang desa yang malang ini. Bermimpilah. Selena menegur dan mengarahkan pandangan penuh kebencian pada mereka.
Sebuah kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Sayang, bisakah aku memberi mereka pelajaran? Jika aku memukul mereka, aku sangat takut kamu akan berpikir bahwa aku adalah pria yang kejam dan ganas. Aku harap kamu bisa. Tapi bukankah orang di belakang mereka sangat kuat? Apa yang harus kita lakukan saat? Selena menggigit bibir merahnya yang montok menggoda. Alisnya sedikit mengernyit. Sayang, kamu hanya perlu mengizinkanku untuk melakukannya. Jika mereka berani berbuat salah padaku, itu seperti berkelahi dengan para Drake, kan? Jack terkekeh. Berbisik ke telinga Selena. Mata Selena langsung berbinar mendengar kata-katanya. Dia benar, dia sekarang menjadi pengawal elit dengan bayaran tinggi yang dipekerjakan oleh keluarga Drake. Selain itu, Nona Tanya sangat menghormati Jack. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, itu akan baik-baik saja selama keluarga Drake akan membantu mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bukankah kalian hanya pasangan yang serasi? Mermeyer mengejek mereka dengan dingin ketika dia melihat mereka berbisik mesra satu sama lain. Bajingan ini mencoba berkelahi. Ya, kami terkait dengan keluarga Clark. Anda tahu, keluarga Clark, keluarga paling berpengaruh kedua di kota ini. Apakah Anda mengenali Anda sekarang? Jika Anda menekan tombol kami. Tamparan. Sebuah transmisi keras mendarat dengan brutal di wajah Meyer sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuan Meyer adalah kumpulan seteguk darah. Dua gigi terbang keluar dari mulut yang berlumuran darah. Bajingan, beraninya kamu. Tuan Meyer belum pernah dikalahkan sebelumnya. Dia meraup uang. Dan dia bahkan saudara ipar pembunuh nomor satu keluarga Clark. Karena hubungan inilah dia menjadi seorang manajer dan hidup seolah-olah dia adalah presiden negara itu. Selain itu, orang-orang seperti pria bertato memberikan banyak manfaat setiap hari. Dan itu semakin meningkatkan harga dirinya. Bagaimana dia bisa tahu dia akan dipukul oleh seseorang hari ini? Iritasi dan kemarahan segera melonjak dalam dirinya. Dia mengutuk dan menyerang ke arah Jack. Mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan yang kuat. Begitu dia mengangkat kakinya, Jack menemukan kesempatan untuk meluncurkan pukulan keras di sengkangnya. Ah, itu adalah suara telur yang pecah. Pria itu memegang area pribadinya dan berjongkok. Setiap gerakan kecil mengirimkan riak rasa sakit ke sengkangnya. Rasa sakit menembusnya dengan intensitas yang mengerikan hingga dia hampir pingsan. Turunkan dia. Apa yang kalian tunggu? Pukul dia. Mermeyer. Di tanah saat dia mengertakkan giginya. Menjerit kesakitan. Teman-teman, serang. 30 orang diserap ke arah Jack. Dan beberapa dari mereka membawa parang. Namun, meskipun bagian lain dimenangkan dengan angka, mereka jatuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Orang-orang ini menerima pukulan yang lebih keras dari orang-orang sebelumnya. Cedera mereka jauh lebih buruk. Yesus Kristus, ini luar biasa. Seorang staf pengadaan laki-laki menelan ludah. Terkejut dengan kemampuan bertarung Jack. Jack adalah petarung kelas atas. Tidak diragukan lagi. Luar biasa. Dia benar-benar membayar 20 juta. Beberapa karyawan wanita memandang Sonia dengan iri dan berharap bisa memiliki suami seperti Jack. Dia tidak hanya menawan, tetapi dia juga memiliki aura jantan yang memberikan rasa aman. Cepat, pergi dan temukan kakak Ken. Pak Meyer memerintahkan beberapa pelayan berkumpul di sini untuk beberapa hiburan popcorn layak. Para pelayan membubarkan diri, dan seorang pria bersama 7 hingga 8 orang melangkah masuk. Kakak ipar, bantu aku mengirim Bestart ini ke neraka. Bajingan ini datang untuk membuat otoritas di tempat kita. Kedatangan dan jamisan meredakan kemarahan Meyer yang terpendam. Harapan mekar di dalam dirinya. Dan jamisan bukanlah orang biasa. Dia adalah pembunuh nomor 1 di keluarga Clark. Tidak ada masalah sama sekali baginya untuk berjuang melawan ratusan orang, sendirian. Selain itu, dan mendapatkan peringkatnya saat ini dan membuktikan nilai di keluarga Clark dengan kecepatan tinggi. Kemarahan dan menjadi hidup ketika dia mendengar bahwa saudara iparnya telah dipukuli sampai babak belur. Kemarahannya melonjak lebih tinggi ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengalahkan sebagian besar anak buah mereka. Kakak iparnya memang kurang terbuka dan sombong selama ini. Tapi karena adiknya, dia hanya bisa menutup mata atas perbuatannya. Saat dan melirik ke arah yang ditunjukkan oleh Tuan Meyer, wajahnya berkedut seolah kuat olah dia sedang mengalami stroke parah. Kesadaran muncul di benak dan bahwa kali ini, saudara iparnya yang cantik ini telah memprovokasi seseorang yang bulunya tidak boleh diacak-acak sama sekali. Beberapa hari yang lalu, dia menghela nafas lega ketika dia diberitahu bahwa Tuan Muda Clark membawa Marshal yang kompeten untuk melanjutkan Jack. Tetapi Tuan Muda Clark kemudian kembali dengan wajah pucat yang tidak sedap dipandang.
Dia berseru bahwa Marsekal Dennis Howard benar-benar tidak berguna. Sementara Marsekal Dennis awalnya mengaku sangat percaya diri bahwa dia akan mengirim Jack ke kubur. Mereka berdua bersembunyi di sebuah ruangan dan berdiskusi dengan hangat. Pada akhirnya, Marshall meyakinkan Tuan Muda Clark untuk tidak menyinggung Jack sama sekali. Keluarga Clark akan menggali kuburan mereka sendiri jika mereka memprovokasi dia. Dan sekali lagi tercengang mendengar berita ini. Dia tahu Jack kuat, tapi dia tidak menyangka bahkan Marshall pun tidak akan berani menyentuh sehelai pun rambutnya. Sangat mungkin bahwa Jack White adalah Raja Perang. Hai, dan dunia yang kecil. Jack terkekeh dan melanjutkan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kami mengirimmu untuk melihat Grim Reaper. Bastard. Kamu belum bertemu saudaraku. Dia terkenal karena ratusan bajingan sepertimu. Mermeyer mencibir dengan nada arogan. Kamu baik. Aku akui. Namun, kamu hanyalah nyamuk yang tidak berharga di depan saudaraku. Dia melanjutkan dengan nada kurang terbuka. Dan dia berdiri beberapa meter dari Jack ketika rasa sakitnya akhirnya sedikit mereda. Kau saudaranya. Jack terkejut. Menatap dan. Tidak. Dia hanya iparku. Dia mengikuti adikku untuk memanggilku kakak. Jawab dan dengan suara dingin dan sedingin es. Tiba-tiba, dia menutup telapak tangannya ke pipi Meyer, kakak. Kenapa kamu memukulku? Bukankah kamu memukul orang yang salah? Aku suami kakakmu. Kakak iparmu. Bukankah seharusnya kamu yang memukulinya? Kebingungan membuat pusingnya. Dan pada saat yang sama, dia bisa merasakan pendengaran yang menyengatnya. Dia mengerang kesakitan. Itu benar, aku memukulmu. Kamu hanya tahu bagaimana memanfaatkan nama keluarga Clark untuk mendapatkan keuntungan setiap hari dan membuat masalah di mana-mana. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Clark. Aku tidak berani menyentuh. Kamu jelas-jelas meninggalkan otakmu di rahim ibumu. Dan diubah dari Tuan Meyer. Dia akan meledak dengan amarahnya. Apa? Tidak mungkin. Dia seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark tidak berani menyinggung. Ya Tuhan, seseorang yang begitu kuat dan berpengaruh seperti Tuan Muda Clark takut membuat Jack marah. Apalagi Tuan Meyer, suami Nona Selena ini. Siapa dia? Beberapa karyawan yang berdiri di belakang Selena berbisik di antara mereka sendiri. Mereka benar-benar tercengang dengan situasi malam ini. Suami Selena, Jack White, sepertinya bukan orang biasa. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Tuan Meyer benar-benar tahu bahwa dia sedang bermain api. Dan tiba-tiba, warna wajahnya terkuras. Dia tampak pucat, setelah memikirkan pikirannya, dan berjalan ke arah Jack dan membungkuk sedikit. Tuan White, saya minta maaf. Apa yang terjadi hari ini adalah semua karena saya tidak mengatur anak buah saya dengan baik. Dan itu menyebabkan masalah bagi Anda dan Nyonya White. Saya dengan tulus meminta maaf dan berharap Anda akan mengampuni saudara ipar saya, kehidupan. Tuan Meyer sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan dirinya ke tanah setelah mendengar kata-kata dan. Akankah pria ini benar-benar membunuh hanya karena masalah kecil? Jack berpikir sejenak dan menjawab, baiklah, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi aku menginginkan tangan. Dia mungkin tidak akan belajar jika sebaliknya. Bawakan aku parang, dan menggigit bibirnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti perintah Jack. Tahan dia. Dia berjalan ke Meyer dengan parang tajam mengkilat di tangannya. Dan dia mengangkatnya ke udara. Tidak, kakak. Tolong jangan. Aku suami dari adikmu tercinta. Tuan White, kumohon. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah. Tuan Meyer sangat ketakutan hingga hampir membasahi celananya. Dia ditekan ke tanah oleh anak buah dan saat dia meratap minta ampun. Dan menoleh untuk mengamati ekspresi Jack. Tidak ada apa-apa. Kemudian, dia membekukan gigi dan sempitnya parang. Sebuah teriakan histeris menembus atmosfer. Itu adalah jenis teriakan yang membuat darah semua orang menjadi dingin. Sebagian besar orang sangat ketakutan sehingga mereka menutup mata. Sayang. Ayo pergi. Jack meraih tas anyaman dan membatasinya ke atas bahunya. Dia memandang pekerja paruh waktu dan berkata, apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Pergi. Sekarang, wanita itu tercengang melihat pemandangan di depannya. Dan hanya setelah Jack menemukan, dia kembali ke dunia nyata. Dia dengan cepat mengikuti Jack dan yang lainnya saat mereka meninggalkan KTV. Jangan pernah datang untuk bekerja di tempat seperti itu lagi. Selena menegurnya. Mengapa kamu berpikir untuk bekerja di sini sejak awal? Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya.
mengerutkan kening saat dia melakukannya. Wanita itu memandang Jack dan Selena, dan dia berlutut di depan mereka. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya. Nama saya Jessica Fair, dan saya bekerja di Biro Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial. Namun, karena ayah saya sakit, saya harus bekerja sampingan untuk mendapatkan dan membayar biaya operasinya. Kami telah menjual rumah kami, namun kami masih kekurangan uang. Saya tidak punya pilihan lain selain bekerja di sini untuk mendapatkan uang. Air mata menggengang di matanya ketika dia memikirkan situasi ayahnya. Pengumuman retensi mereka dengan jelas menyatakan bahwa pekerjaan ini hanya diperlukan untuk minum dengan para tamu, tetapi tidak untuk tidur dengan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok Bestart ini pada hari ketigaku. Air mata menggenang di sudut matanya saat dia menggambarkan pengalamannya. Dia tampak lebih tertidur dan tertidur. Para karyawan saling memandang. Tanpa kata-kata, menghela napas. Mereka percaya Jessica tidak akan mengambil jalan ini jika bukan karena ayahnya. Selena selalu baik hati. Dia menoleh ke arah Jack dan tanpa ragu-ragu berbicara, "Jack, mengapa kita tidak membantu? Ini terlalu berlebihan. Kurasa aku tidak bisa tidur malam ini jika kita pergi begitu saja." Senyum kecil dan lembut tergantung di bibir Jack. "Sayang, hatimu yang cantik ini adalah obat untuk pembuluh darahku. Aku juga membengkak. Tapi aku tidak pernah mengira kamu akan meleleh terlebih dahulu." Jack menjatuhkan tas anyaman di depan Jessica dan berkata, "Ambil ini. Jangan bekerja di tempat seperti ini lagi. Uang di tas ini pasti cukup untuk operasi ayahmu." Mata para pengamat melebar menjadi sebesar bola piring. Mereka tercengang oleh perilaku Jack. Mereka mengira Jack akan memberikan 10 hingga 20 ribu kepada wanita itu. Tetapi dia menyerahkan seluruh tugas kepadanya. Ada 1,4 juta yang aneh di dalamnya. Dengan uang sebesar itu, Jessica tidak hanya mampu membayar biaya operasi ayahnya, tetapi juga cukup untuk menebus rumah mereka dari bank. Terima kasih, Pak. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Terima kasih. Jessica bangkit dan membungkuk pada Jack, mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. "Sayang, ayo pergi." Jack tersenyum lembut. Dia kemudian memegang tangan Selena dan berjalan ke skuter listrik mereka. Selena sedikit bingung. Dia ingin membantu wanita itu. Mungkin dengan 10 hingga 20 ribu dari tas anyaman Jack. Dia tidak pernah menduga bahwa Jack akan menyerahkan seluruh tasnya kepada wanita itu. Baru sampai mereka mendekati skuter listrik, Selena tersentak kembali ke dunia nyata. "Jack, bukankah kamu terlalu murah hati?" Selena bertanya dengan tercengang. "Ada begitu banyak uang di tas itu. Dan kamu memberikan semuanya." Berhenti sejenak. Dia kemudian melanjutkan. "Jangan katakan penampilan Jessica yang memukau telah merebut hatimu. Dan itulah mengapa kamu melakukan itu. Dan bagaimana mungkin dia menang melawan istriku yang cantik dalam hal kecantikan? Lagi pula, bukankah kamu memintaku untuk membantu?" Jack tertawa kecil. Suasana hatinya menjadi cerah. Ya. Aku memang memintamu untuk membantu. Tapi aku tidak memintamu untuk memberikan semua uangnya." Selena kehilangan kata-kata. Jack memperlakukan uang seperti bukan apa-apa. Seolah-olah tumpukan uang kertas itu adalah gulungan kertas toilet seluasnya. Dia terlalu murah hati pada wanita itu. "Yah, berapa banyak yang harus kuberikan padanya? Bolehkah aku mengambilnya kembali?" Namun, setelah menginstalnya, pikiran Jack berubah. Lupakan saja. Tidak ada alasan khusus untuk mengumpulkan udara yang keluar dari botol. Selena terus mengingat dan hanya tersenyum kering. "Sudahlah. Suamiku memposting 20 juta sebulan. Toh, kami akan kaya setelah 2 bulan kamu bekerja untuk keluarga Drake, dan menjadi miliarder setelah 1 atau 2 tahun. Sayang, kita tidak kekurangan uang sekarang. Teruslah membual. Apalagi sekarang kantongmu hampir kosong." Selena mendecakkan lidahnya. "Kamu harus belajar bagaimana mengatur keuanganmu dengan lebih baik. Mengerti? Aku tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk makan malam jika itu tidak untuk menurunkan ego Sonia. Tidak, tidak. Kamu harus mulai bersiap untuk menjadi wanita kaya yang luar biasa. Sayang," bantah Jack. "Selain itu, aku bermimpi memiliki pernikahan lagi dan membawamu keluar dengan jet pribadi di masa depan. Apakah kamu yakin?" "Kurasa itu bukan ide yang bagus. Karena kita sekarang memiliki anak berusia 4 tahun. Bukankah konyol jika kita mengadakan pernikahan lagi?" Mereka terus-menerus bercanda sambil mengendarai skuter listrik. Sukacita dan kebahagiaan mekar di dalam diri Selena seperti sinar matahari yang hangat yang melelehkan jantung yang sedingin es.
Selena perlahan menyadari bahwa cinta telah tumbuh di antara mereka seolah-olah mereka baru saja mulai menguatkan. Mungkin ini yang selalu dikatakan orang, jatuh cinta pada pasangan setelah menikah. Di sisi lain, setelah serangkaian kejadian mengerikan, Jessica tidak tinggal lama dan segera meninggalkan KTV. Dia memanggil taksi dan masuk ke dalamnya. Dan dia segera tiba di kawasan perumahan komunitas tua. Dia kembali ke rumahnya dengan tas anyaman di tangannya. Lil saudara, mengapa Anda mengeluarkan ayah dari rumah sakit? Jessica kaget dengan kehadiran ayahnya. Ayahnya, yang seharusnya dirawat di bangsal, terbaring di rumah sewaan tua yang bobrok. Kami sudah menghabiskan setiap sen. Namun masih ada tagihan 30.000 dari rumah sakit yang menunggu kami. Dokter mengatakan bahwa kami tidak perlu membayar tagihan. Tetapi ayah kami tidak dapat lagi dirawat di rumah sakit. Kami tidak ada pilihan selain membawa kembali. Jawab Ibu Jessica. Ayahmu akan menjalani operasi lusa. Bagaimana sekarang? Bagaimana kita bisa membayar operasi 100.000 ketika kita bahkan tidak bisa membayar saldo terutang 30.000? Adik Jessica, Jack Fair, juga menghela nafas. Ini semua salahku. Aku sangat tidak berguna sehingga aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Bukan hanya biaya operasi ayah kami, tetapi aku bahkan tidak dapat mendukung biaya keluarga kami. Bahkan jika kami berhasil membayar biaya operasi, bagaimana dengan biaya penyembuhan pasca operasi? Itu tagihannya sendiri-sendiri. Baru pada saat itulah Jack menyadari bahwa saudaranya dalam keadaan acak-acakan. Rambutnya acak-acakan seperti rumput laut yang terdampar setelah badai. Dan pakaiannya robek di bagian samping. Ini aneh. Kakak, bukankah seharusnya kamu menyelesaikan pekerjaanmu jam 2 pagi? Ini hanya sedikit setelah jam 10 malam. Jadi mengapa kamu kembali lebih awal? Dia bertanya. Lady Luck jelas telah meninggalkanku hari ini. Jessica menghela nafas panjang dan melanjutkan. Aku bertemu sekelompok bastard hari ini di tempat kerja. Dan mereka ingin aku melakukannya. Dia mengingat sebelum melanjutkan. Untungnya, Tuan Putih yang baik hati menyelamatkanku dari tangan kotor mereka. Jika Anda ada di sana bersama saya, Anda akan tahu betapa menakjubkannya Tuan Putih. Puluhan bintang jatuh ke tanah bahkan tanpa menyentuh sudut bajunya. Saya merasa Tuan Putih ini bukan manusia biasa. Bawahan Tuan Muda Clock atau Clarke, apapun itu, takut begitu. Wow, itu sangat keren. Betapa aku berharap aku bisa seperti dia. Jake melamun dengan kekaguman terpampang di wajahnya. Baru saat itulah dia melihat tas anyaman di lengan saudaranya. Kak, kenapa kamu membawa tas anyaman besar ini dari tempat kerja? Apakah kamu mengumpulkan barang-barang yang dapat didaur ulang untuk mendapatkan beberapa? Aku juga tidak tahu apa yang ada di dalam tas itu. Nyonya White meminta Tuan White membantuku. Dan dia menyerahkan tas ini padaku. Jawab Jessica dengan nada bingung. Tas anyaman ini penuh dengan sampah, kan? Tetap saja, itu tidak benar. Maukah kamu pergi ke tempat mewah untuk bersenang-senang dengan tas seperti ini? Jack membuka resleting tas siapapun saat dia berbicara tanpa berpikir pada dirinya sendiri. Rahangnya hampir terlepas sebelum dia menutup mulut. Tuanku, ini uang. Ini terlalu banyak uang. Uang apa? Rahang Jessica dan ibunya ternganga mendengar kata-katanya dan segera pergi untuk melihat isi di dalam tas anyaman itu. Air mata panas memenuhi mata mereka dalam sekejap. Dengan jumlah uang ini, ayah mereka bisa menyelamatkan. Di pintu masuk KTV, pria bertato naga, Ned, maju dengan sekelompok pria di belakangnya. Aku belum pernah begitu marah sebelumnya. Aku tidak bisa keluar dari sini sampai aku puas. Ned mengatupkan giginya. Ekspresinya berbau ancaman. Kemarahan dalam dirinya terus menyala panas dan cerah. Bos, sebaiknya kita lupakan saja. Salah satu bawahannya tergagap setelah memikirkan masalah itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Dan katakan? Bahkan Tuan Muda Clark tidak akan berani untuk memprovokasi orang itu. Dan adalah petarung terbaik di keluarga Clark. Kau tahu. Bawahan itu melanjutkan. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia membungkuk dan menggores di depan nama Jack White. Dia bahkan memotong tangan saudara iparnya tanpa ragu-ragu. Secercah keraguan-raguan melintas di wajah Ned ketika dia mendengar ini. Namun, senyum dengan cepat menghiasi wajahnya saat dia berkata, mengapa kita harus takut? Kita tidak perlu menyembunyikan ketakutan hanya karena mereka melakukannya. Apa bangsawan? Mereka adalah gelar yang memberi diri sendiri. Dibandingkan dengan kita, Dewa Naga. Bosnya benar. Bawahan lain menimpali dengan nada kejam. Tidak mungkin kita akan membiarkan ini. Bukan sesuatu yang sial ini. Terutama,
Mengapa? Apakah para bangsawan itu menganggap mereka yang terbaik? Apakah mereka memiliki lebih banyak pria daripada kita? Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum dia menambahkan. Selain itu, rumor mengatakan bahwa Dan dapat mengalahkan beberapa ratus orang sendirian. Kami mendengar desas-desus dari orang lain. Tetapi saya belum pernah melihatnya beraksi sendiri. Jadi siapa yang tahu apakah dia benar-benar menjatuhkan beberapa lusin sendirian? Legendanya semakin menggelikan seiring tersebarnya kabar. Itu benar, yang dimiliki bangsawan hanyalah uang. Mereka tidak bisa mengalahkan kita laki-laki dalam hal tenaga kerja mentah. Mereka hanya menggunakan tinju mereka ketika mereka bertarung. Kita memiliki orang. Jika kita semua mengeroyok orang itu, tidak mungkin dia akan bisa melarikan diri. Orang jahat lainnya melangkah maju. Wajahnya ungu dengan memar dan hidung bengkak. Kau benar, omong kosong yang tidak berguna itu. Aku akan meminta bantuan dari Master Howard. Kita tidak bisa membiarkan ini meluncur. Ned menganggukkan kepalanya, dengan seringai di wajahnya. Dia berkomentar, istri bajingan kecil itu memiliki sosok yang luar biasa. Lebih penting lagi, dia adalah makhluk yang sangat menyenangkan. Bos, kurasa wanita itu adalah Selena Taylor, yang diam-diam dijuluki Ratu Kecantikan dari Eastfield di antara tuan muda kaya di sini. Tidakkah kamu akan menyinggung keluarga Taylor jika kamu melakukan sesuatu padanya? Seorang penjahat mengangkat kekhawatiran setelah memikirkan masalah itu untuk sementara waktu. Mengerutkan kening karena khawatir. Jadi itu siapa dia? Tidak masalah sama sekali. Aku mendengar bahwa wanita ini telah dikeluarkan dari keluarga Taylor 5 tahun yang lalu. Selama aku hanya bermain-main dan tidak membunuh, bahkan keluarga Taylor tidak akan berani mengajak Tuan Howard. Lagi pula, aku pernah mendengar bahwa mengajaknya mendukungnya. Dan dia tidak bisa mendapatkan satu pekerjaan pun. Tidak apa-apa selama dia tidak mati. Semakin dia marah, semakin Ned merasa bahwa ada daya pikat yang tidak diaktifkan untuk Selena yang tidak dapat ditemukan pada wanita lain. Itu adalah daya pikat seorang wanita dewasa. Jadi, kalau begitu, tidak akan ada masalah yang sama sekali. Ayo kita temui Master Howard sekarang. Orang jahat itu tersenyum jahat ketika dia mendengarnya. Bos, bisakah kita menonton sambil bersenang-senang dengan wanita itu? Aku ingin melihat penampilan Ratu Kecantikan dari Eastfield ini karena dia benar-benar didominasi olehmu. Tidak masalah. Aku akan membiarkan kalian semua melihat betapa hebatnya aku. Ned tertawa bahak dan membawa anak buahnya untuk menemui Master Howard. Guru Howard memiliki pengaruh yang luar biasa di kota. Dia adalah pemilik banyak outlet hiburan dan bank ilegal. Tidak sulit sama sekali untuk mencari tahu di mana Selena tinggal. Jack, ada yang tidak beres. Pada saat ini, Selena tampak seolah-olah dia akhirnya memikirkan sesuatu. Dia menamparkan bahu Jack dari belakang. Tunggu, berhenti. Jack segera menarik skuter listrik ke samping. Apa yang salah? Dan Jamisan adalah petarung yang hebat. Namun dia bahkan tidak mengacungkan permintaanmu. Dia langsung meminta maaf padamu. Dan dia benar-benar memberitahu Tuan Mayer bahwa kamu adalah seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark tidak bisa memprovokasi. Mengapa? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Selena. Raut wajahnya berubah menjadi kerutan yang mencurigakan. Jack tersenyum masam setelah mendengarnya. Saya seorang dokter hewan. Itu sebabnya. Dan pernah bertarung dengan saya sebelumnya. Meskipun itu bukan pertarungan yang hebat. Kami mengikuti kompetisi panco. Dia kehilangan dan memotong durinya sendiri karena dia tahu kekuatannya sangat rendah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Saya harus mengakui bahwa orang itu adalah pria sejati. Bagaimanapun, itu alasan Tuan Muda Clark takut pada saya. Di sini, Jack berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Pikirkan tentang itu. Bahkan petarung terbaik Clark tidak cocok untukku. Bukankah wajar bagi Tuan Muda Clark untuk takut padaku? Akan melenyapkannya saja. Aku punya kekuatan untuk melakukannya. Gula lengan. Selena memasang ekspresi aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya akan menggunakan metode seperti itu untuk membuktikan kekuatannya kepada orang lain. Aku pergi begitu saja setelah dia kalah juga. Aku tidak pernah berharap orang itu benar-benar memotong keajaiban. Jadi fakta bahwa aku tidak membunuh Mayer malam ini dianggap sebagai tindakan belas kasihan untuk menjaga martabatnya. Jack menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kau luar biasa, Jack. Selena menatap wajah gagah suaminya. Dia kemudian berkomentar. Laki-laki itu adalah pria sejati. Dan sayang sekali dia mengikuti tuan yang salah. Ken jelas merupakan salah satu orang terburuk yang saya kenal. Dia tidak begitu buruk sebelumnya.
Tetapi saya belajar bagaimana pria itu benar-benar monster setelah dia mencoba menghancurkan rumah kita dengan premannya. Jack terkekeh. Sekarang, apakah Anda merasa telah menemukan diri Anda sebagai suami yang luar biasa? Seringai di wajahnya tidak pernah hilang. Perlahan, bibir merah Selena yang menawan menarik perhatiannya. Sayang, kenapa kita tidak punya anak lagi? Dia berkata, saya sangat mabuk malam itu sejak 5 tahun yang lalu. Saya hampir tidak ingat apa yang terjadi. Yang saya ingat hanyalah bahwa Anda yang memprakarsainya. Pipi Selena langsung merona. Jangan marah lagi. Ini sangat berkeringat. Aku marah pada kakekku saat itu karena dia menikahiku dengan siapapun. Tentu, itu pernikahan palsu. Tetapi tindakan itu adalah bukti pernikahan. Bagaimana aku bisa melakukannya? Selena Taylor. Hanya berpura-pura menikah. Maaf, aku juga ingin menyelamatkan ibuku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan itu. Jack menghela napas perlahan. Jangan khawatir, Selena. Pernikahan 5 tahun lalu sangat disesalkan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Dan jangan khawatir. Aku akan mengadakan pernikahan akbar lagi untukmu. Dia menekannya. Baiklah, aku akan menahanmu untuk itu. Di sini. Dia memikirkan sesuatu yang lain. Tapi ulang tahun kakek yang ke-70 sudah dekat. Katanya sambil mengerutkan kening. Buku juga menjanjikan untuk memberi hadiah. Kita akan mendapat masalah jika kita tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Lagi pula, kamu baru saja memulai pekerjaanmu. Dan gajimu mungkin akan segera didapat, beberapa hari. Sepertinya kita tidak akan tepat waktu untuk ulang tahun kakek. Jangan khawatir, sayang. Tidak masalah jika uang bisa menyelesaikan masalah. Apa? Kalian semua memukul. Seorang lelaki tua berdiri di sebuah villa. Seberkas rambut putih menghiasi kepalanya. Dia menatap pria bertato di depannya. Siapa itu? Siapa yang berani memukul anak buahku? Apakah dia punya keinginan mati? Ya, Pang itu cukup bagus. Kami tidak cocok untuknya karena kami memiliki terlalu sedikit orang bersama kami. Ned segera menggerutu. Tuan Howard, bajingan itu praktis meludahi nama Anda. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami adalah anak buah Anda. Namun dia mengatakan kepada kami bahwa Anda hanyalah sampah. Bajingan itu, dia berani meremehkanku. Tuan Howard yang hebat. Itu mungkin pertama kalinya Guru Howard benar-benar diabaikan. Dia sangat marah sehingga dia hampir memenuhi darah. Dia telah menggunakan tenis untuk meletakkan tahta yang dia duduki hari ini. Klan Dewa Naga dianggap sebagai salah satu klan paling menonjol di kota. Mereka tidak berada di puncak rantai makanan, tetapi tidak berani memprovokasi mereka dengan sembarangan. Organisasi bawah tanah ini biasanya tidak ikut campur dalam urusan apapun yang berkaitan dengan bangsawan juga. Mereka tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu. Itulah mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat setelah dia selesai berbicara. Ngomong-ngomong, apakah bajingan itu bangsawan? Tidak, jangan khawatir. Pang ini hanya seorang prajurit, seorang dokter hewan. Dengan kata lain, dia adalah orang yang impulsif, tipe yang suka menempelkan hidungnya di tempat-tempat yang tidak dia izinkan. Banyak dokter hewan akhir-akhir ini, tambah Ned. Ada banyak tipenya sekarang. Master Howard tidak perlu repot-repot bertanya tentang seluruh situasi. Dia sudah memutuskan bahwa Pang itu akan mati setelah menemukan sampah. Dia sebentar lagi. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Aku akan meminta Scar untuk membawa anak buahnya bersamamu. 50. Alis Ned berkerut. Dia kemudian menahannya. Tidak. Tidak, 50 adalah angka yang terlalu kecil. Dan bajingan itu terlalu terampil. Kami membutuhkan setidaknya 200. Dan kami membutuhkan senjata mereka. 200. Master Howard terkejut dengan nomor yang disarankan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pang akan menguasai tempat ini. Itu benar. Saya mendengar bahwa Pang bertugas di lapangan selama 5 tahun. Dia telah berkali-kali melawan kematian sebelumnya. Dia sangat terampil. Tentu saja. Saya mengerti jika kita tidak dapat membawa banyak orang. Komentar Ned, 100 seharusnya cukup. Tapi aku hanya mencoba mencegah skenario terburuk di sini. Baiklah kalau begitu. Master Howard mengangguk. Memunculkannya beralih ke seorang pria di sisinya. Ada bekas luka yang mengancam daripada mengalir ke wajah pria itu. Bekas luka. Bawa anak buahmu dan persenjatai mereka. Katanya dingin. Kamu akan berada di bawah komando Ned untuk operasi ini. Ya Pak. Pria yang menampilkan bekas luka itu tidak membuang waktu untuk basa-basi. Dia menyiapkan anak buahnya dan pergi bersama Ned. Saat itu, Kylie sudah lama tertidur pulas. Sementara itu, Fiona dan yang lainnya berada di taman. Terengah-engah menunggu Jack dan Selena kembali. Joan,
yang berada di samping Fiona, mengamati ekspresi wanita lain. Fiona, tolong jangan marah begitu, katanya lembut. Putraku tidak dalam masalah apapun. Aku yakin. Dia tidak gegabah itu. Fiona meludah ke tanah. Jangan hanya memanggilku Fiona seolah-olah kita adalah teman. Putramu berkelahi dengan pengawal Drakes. Apakah itu tidak menyebabkan masalah? Kami melihat semuanya sendiri. Dia terlibat dalam masalah besar. Tapi jangan seret kami Taylor ke dalamnya. Sena segera membusungkan dadanya juga. Itu benar. Selena bahkan menelepon kami di sore hari. Meminta Bibi Fiona memberikan 300.000 untuk makan malam. Mungkinkah? Dia berkomentar dengan nada menggurui. Apakah dia benar-benar membutuhkan 300.000 untuk mentraktir rekan-rekannya untuk makan malam? Jelas bahwa Jack telah membuat dirinya tenggelam dalam tanah kuda. Kening Ben berkerut. Sudah larut malam. Tapi Jack belum kembali. Mungkinkah dia diculik dan tidak bisa pulang? 300.000 tidak cukup untuk mengkompensasi keluarga Drake. Tidak masalah jika dia hanya memukuli pengawal karena mereka masih dari keluarga Drake. Tidak mungkin. Joan menjadi lebih khawatir ketika dia mendengar ini. Dia mondar-mandir dengan cemas tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Jack dan Selena tidak kembali meskipun sudah larut malam. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada mereka? Itu adalah pengawal keluarga Drake, bukan pengawal biasamu. 300.000 seharusnya merupakan kompensasi yang cukup jika mereka adalah penjaga biasa. Tapi tidak ada yang pasti apakah mereka milik Drakes. Aku hanya khawatir karena Selena juga tidak kembali. Apakah Selena juga diambil? Apa yang harus kita lakukan jika mereka meminta uang tebusan? Andrew merokok di tempatnya. Jantungnya mulai berdebar khawatir akan keselamatan putrinya. Tebusan. Jika mereka meminta uang tebusan, kita hanya menyelamatkan putri kita. Si brengsek itu tidak bisa melakukan apa-apa selain menimbulkan masalah. Tentu saja aku tidak menggunakan uangku untuk membayar kesalahannya. Fiona berkata, terengah-engah. Fiona, tolong jangan katakan itu. Jack adalah seorang ayah. Selain itu, dia menghancurkan nyawanya untuk putrimu tanpa ragu-ragu. Kamu tidak bisa hanya diam dan membiarkan mati. Joan takut keluarga Clark akan membunuh sandera mereka dalam gelombang kemarahan. Jadi dia memohon dan memohon sebanyak yang dia bisa. Dia bertanya. Bukan begitu. Sangat jelas bahwa Nona Tanya hanya menggodanya ketika dia tidak membiarkannya masuk. Dia bisa saja berbalik dan pergi ke rumah. Bukan. Kurasa dia sudah gila karena keserakahan. Berani untuk menyerbu langsung ke tanah keluarga Drakes. Dan ketika pengawal mereka mencoba menghentikan, dia memukuli mereka. Bukankah dia yang meminta? Sena berkata sebelum Fiona bisa menjawab. Tangannya terlipat di depan dada. Ya, bertahanlah. Dia yang bertanya sendiri. Fiona menganggukkan kepalanya. Dia didorong ke sini olehmu. Joan hampir menangis. Dia tidak akan begitu putus asa untuk uang jika bukan karena Anda. Dia harus memberi Anda 10 juta dolar untuk ulang tahun ke-70 kakek Taylor. Dan Anda hanya akan mengakui dia sebagai menantu Anda. Bukan. Konyol. Tentu saja dia akan bertindak kurang terbuka. Bentaknya. Nada suaranya meneteskan kebencian. Dia sangat membutuhkan uang karena dia menginginkan pengakuanmu. Dia menginginkan restumu. Persetan aku peduli. Emosi Fiona melonjak. Putramu brengsek yang suka memukuli anak buah Drakes. Dan kau berani menyalahkanku. Apakah aku menyuruhnya untuk memukuli orang lain? Kenapa kamu membuat tuduhan sembarangan seperti itu? Tidak bisakah kamu melihat siapa yang salah di sini? Apapun itu bukan salah ibuku. Ben menimpali. Bahkan jika Nona Tanya tidak membohonginya, dia harus menunggu setidaknya sebulan sebelum mendapatkan gaji bulan pertamanya. Bukan. Dan kakek ulang tahun 3 minggu lagi. Apakah dia bisa tetap melakukannya? Lagi pula, gajinya 20 juta per bulan. Bukan 30 juta. Dia butuh 30 juta. Aku tidak peduli jika sesuatu terjadi pada anakku. Dan jika kamu tidak menyelamatkannya bahkan jika kamu punya uang untuk melakukannya. Aku akan membunuhmu. Joan menatap lurus ke arah Fiona. Keganasan di matanya menakutkan. Fiona terhuyung mundur karena shock. Sungguh jalang yang gila. Dia terengah-engah. Membuat tuduhan tak berdasar seperti itu. Dan dia berani mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Putramu tidak menyebabkan apa-apa selain rasa sakit bagi keluarga kami selama 5 tahun terakhir. Setiap hari selama 5 tahun terakhir. Dan kau mengatakan sesuatu seperti itu padaku. Dapatkan kehidupan. Kepanikan mencengkeram dada Joan dan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Jack telah melakukan segalanya untuknya.
Dia hanya menyetujui pernikahan palsu ini dan menggantikan Ivan di militer karena dia ingin dia menerima perawatan medis yang layak. Dia tidak tahu semua ini ketika dia dikurung di kasur sakit. Baru setelah dia keluar dari rumah sakit, dokter menyerahkan surat Jack kepadanya. Dan dia mengetahui seluruh masalah. Selama 5 tahun ini, dia juga ketakutan. Dia takut Jack akan mati di medan perang. Banyak orang juga mengatakan kepadanya bahwa kematiannya telah meninggal. Dia tidak akan tinggal diam selama bertahun-tahun sebaliknya. Dia hanya bisa berdoa untuk putranya sambil menunggu dia kembali. Pada saat ini, mereka mendengar deru pelan skuter listrik yang mendekat. Jack dan Selena berada di skuter. Akhirnya pulang. Mereka memarkir kendaraan di dalam taman. Jack, kau baik-baik saja. Ku dengar kau memukuli pengawal keluarga Drakes. Benarkah? Joan segera melompat ke depan dan bertanya pada Jack, diliputi kekhawatiran. Oh, aku memang memukuli mereka. Tapi jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Jack tersenyum ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh. Lihat, dia sendiri yang mengakuinya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah memukuli pengawal Drakes? Ya, kamu tidak melakukan apa-apa selain menyeret keluarga Taylor bersamamu selama 5 tahun terakhir, Jack. Aku sarankan kamu pergi. Bagaimana semuanya bisa baik-baik saja setelah kamu memprovokasi keluarga Drake? Sena menatap Jack dengan menghina. Kamu sudah dewasa. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu bisa dan tidak bisa lakukan. Kamu bahkan membuat Selena mendapat hadiah 300.000 dari ibunya. Itu uang tebusan. Bukan. Syukurlah. Bibi Fiona cukup pintar untuk tidak mematuhinya. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum miris pada sikap Sena yang tegas. Sekarang aku mengerti kenapa Selena tidak begitu menyukaimu. Kamu benar-benar banyak bicara untuk seseorang yang merupakan orang luar di keluarga ini. Mengapa kamu begitu peduli padahal kamu hanya pacar Ben? Kamu, Sena sangat marah sehingga dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana caranya membalas. Jack White, apakah kamu mencoba memberontak? Fiona membaringkan tangannya di pinggul. Aku masih belum mengakuimu sebagai menantuku. Kamu orang luar di sini. Tahukah kamu itu? Sena telah bersama putraku selama 2 tahun sekarang. Dia praktis pertunangannya. Dan dia sudah menjadi menantu perempuan kami. Dia bukan orang luar. Benar sekali. Sena segera mengangkat dagunya ketika Fiona berbicara untuknya. Kepercayaan dirinya kembali. Bahkan jika Paman Andrew dan Bibi Fiona belum mengakui saya praktis adalah hati dan jiwa Ben. Selain itu, Ben dan saya juga tidak jauh dari pernikahan. Selain itu, Ben akan kaya jika bukan karena Anda. Dan saya tidak perlu menderita seperti ini. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua berhasil membuat keluarga Drake melepaskanmu? Saya pikir Anda memberikan beberapa ratus ribu itu kepada mereka terlebih dahulu. Jadi mereka membiarkan Anda kembali untuk mengambil lebih banyak uang. Bahkan jika mereka mau, uang. Aku tidak akan pernah membayar 1 sen pun untuk mengkompensasi pengawal itu. Tidak untuk sampah sepertimu. Fiona memperhatikan bahwa Jack berdiri di tempatnya. Benar-benar diam. Dia membawa tas bagasi dan mengulurkannya ke garasi. Kami baru saja membeli ini. Anggap ini sebagai hadiah terakhir kami untukmu. Ambil dan pergi. Semakin jauh semakin baik. Kamu mungkin masih hidup seperti ini. Itu jika keluarga Drake tidak dapat menemukanmu. Berpikir sejenak. Dia kemudian menambahkan. Oh, dan bawa ibumu bersamamu. Dia juga orang luar di keluarga kita. Bu, apa yang kamu bicarakan? Selena tidak tahan lagi setelah menonton seluruh pertukaran. Dia melangkah maju dan menyambar koper itu. Jack memang memukuli pengawal keluarga Drake. Tapi serius, semuanya baik-baik saja. Nona Tanya tidak hanya mengizinkannya untuk terus bekerja besok, tapi dia bahkan mengatur villa pribadi untuknya di perkebunan keluarga Drake. Dia akan bisa beristirahat di sana selama istirahatnya. Dan dia bahkan bisa tinggal di sana jika dia tidak ingin kembali. Mustahil. Kamu bohong. Dia memukuli pengawal keluarga Drake. Bagaimana semuanya bisa baik-baik saja? Fiona benar-benar terkejut. Ekspresi tercengang di wajahnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.